Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video saya pada kesempatan kali ini. Dan melalui video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana kita menggunakan SPSS untuk melakukan analisis regresi berganda. Dimana sebenarnya saya sudah mempunyai video yang sebelumnya dimana kita melakukan hal yang sama, namun perbedaannya adalah kalau di video sebelumnya kita analisis regresi berganda dengan dua variabel bebas atau dua prediktor. Di video kali ini kita akan menganalisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS, di mana untuk datanya sendiri itu ada tiga variabel bebas atau ada tiga prediktor. Pada prinsipnya sama saja dengan apa yang sudah kita lakukan di video sebelumnya dengan menggunakan dua variabel bebas ataupun dua prediktor. Namun untuk lebih memperjelas bagaimana jika kita melakukan analisis regresi berganda dengan tiga prediktor atau tiga variabel bebas, saya akan tunjukkan di video kali ini. Seperti biasanya, untuk melakukan analisis regresi berganda, tentunya kita harus memiliki data, dan di sini saya sudah memiliki data yang siap untuk kita analisis. Data saya sudah sajikan dalam bentuk Excel. Oke, jadi di sini data saya sudah ada ya dari 10 sampel. Di sini ada satu variabel terikat yaitu permintaan beras dan ada tiga variabel bebas. Variabel bebas yang pertama itu harga beras, variabel yang kedua adalah pendapatan, variabel bebas yang ketiga adalah harga ubi. Dan di sini juga saya sudah merumuskan hipotesisnya ya. Jadi di sini ada 4 hipotesis, di mana hipotesis 1 berisi tentang terdapat pengaruh harga bebas terhadap variabel permintaan beras. Hipotesis kedua adalah terdapat pengaruh pendapatan terhadap permintaan beras. Yang hipotesis ketiga adalah terdapat pengaruh harga ubi terhadap permintaan beras. Dan hipotesis keempat yaitu terdapat pengaruh harga beras, pendapatan, dan harga ubi secara simultan terhadap permintaan beras. Dimana di sini teman-teman bisa lihat yang tulisan warna biru ini H1, H2, dan H3 itu merupakan hipotesis yang nantinya kita akan uji apakah memang terdapat pengaruh atau tidak, dan kita dapat mengujinya melalui uji T. Dimana kalau misalnya kita menggunakan SPSS sebentar, kita bisa melihat hasil uji T itu pada tabel koefisien. Sedangkan yang berwarna merah ini atau hipotesis keempat ini kita uji dengan uji F untuk melihat apakah keseluruhan ketiga variabel ini secara simultan mempengaruhi variabel permintaan beras. Dimana uji F sendiri pada hasil SPSS kita bisa lihat pada tabel ANOVA. Gitu ya. Selanjutnya kita sudah punya datanya, kita sudah merumuskan hipotesis. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi seperti biasa kita klik variabel view dulu. Terus di baris pertama silakan diisi Y dulu, selanjutnya X1, selanjutnya X2, selanjutnya X3 karena ada tiga variabel bebas. Selanjutnya kita rubah labelnya. Untuk Y sendiri adalah permintaan beras, X1 adalah harga beras itu sendiri, X2 adalah pendapatan, X3 adalah harga ubi ya. Oke, jadi kita sudah mengisi barisnya mulai dari Y, X1, X2, dan X3, dan labelnya juga kita sudah sesuaikan dengan data kita. Selanjutnya jangan lupa diklik data view, dan di sini sudah berubah ya Y, X1, X2, dan X3. Sekarang kita tinggal pindahkan saja data kita yang dari Excel tadi ke SPSS. Jadi urutannya Y, X1, X2, dan X3. Di Excel urutannya sudah sama ya, Y, X1, X2, dan X3. Kita tinggal copy saja blok semua, klik kanan, copy. Selanjutnya klik di sini Ctrl V atau mungkin bisa klik kanan ya sini. Oke, terus selanjutnya klik paste. Nah, datanya sudah berpindah. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Analisisnya sama seperti di video sebelumnya. Kita klik analyze. Selanjutnya regresi, terus pilih linear. Oke, di sini tadi kan saya sudah coba ya. Coba saya hapus dulu. Oke. Jadi di sini sudah ada variabelnya. Tentunya permintaan beras kita masukkan di dependent variable.
Sedangkan X1, X2, dan X3 kita masukkan ke independen variabel atau variabel bebas. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya pastikan di sini enter dan kita langsung klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul output dari SPSS dan yang akan kita gunakan untuk kita interpretasi apa sih makna dari output SPSS ini adalah dari tabel model summary, tabel ANOVA yang tadi saya sudah jelaskan bahwa di ANOVA ini kita bisa lihat hasil OJF-nya, sedangkan yang di koefisien kita bisa lihat untuk uji T-nya seperti itu. Jadi ada 3 tabel yang akan kita gunakan untuk kita interpretasikan seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindahkan saja ke Word ya. Jadi kayak cara memindahkannya seperti biasa, klik kanan saja terus copy. Ini juga klik kanan copy, terus pindahkan ke Word. Dan selanjutnya kita akan interpretasi. Dan di sini saya sudah pindahkan ya. Jadi kita akan bahas ini untuk hasil analisis regresi berganda dengan 3 prediktor dengan SPSS. Oke, untuk tabel yang pertama yaitu model summary. Ini ya, tadi diklik kanan saja, di copy terus pindahkan ke Word. Terus di sini perhatikan nilai R-square-nya, di mana nilai R-square-nya adalah 0,935. Ini merupakan koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, jadi di sini nilainya adalah 0,935 atau 93,5%. Jadi kalau misalnya nilainya mendekati 100% atau di sini mendekati 1, itu semakin baik. Berarti menunjukkan bahwa pada kasus ini harga beras, pendapatan, dan harga ubi itu memiliki kontribusi pengaruh sebesar 93,5% terhadap permintaan beras. Sisanya yang 6,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model yang kita kerjakan seperti ini. Oke, jadi ingat R-square itu menunjukkan kontribusi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat seperti itu. Selanjutnya tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu adalah tabel ANOVA. Jadi teman-teman bisa lihat yang saya beri tanda kuning dan tanda hijau. Yang tanda hijau ini merupakan nilai F hitung. Jadi kalau teman-teman mau memakai nilai ini untuk menunjukkan apakah ada pengaruh secara simultan, jadi UJF kan untuk melihat pengaruh secara simultan ya. Jadi nilai ini bisa dipakai untuk dibandingkan dengan nilai F tabel. Jadi apakah lebih kecil ataupun lebih besar dari F tabel. Namun kalau misalnya di SPSS kita bisa melihat dari nilai signifikan saja, yaitu yang warna kuning ini nilainya sebesar 0,001. Nilainya yang 0,001 ini ternyata lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Nah, maknanya kalau misalnya nilai signifikan yang di sini itu lebih kecil dari 0,05, maka maknanya adalah terdapat pengaruh nyata variabel bebas secara keseluruhan atau secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Yaitu yang di sini kasusnya adalah terdapat pengaruh variabel harga beras, pendapatan, harga ubi secara simultan terhadap variabel permintaan beras seperti itu. Jadi kalau mau dibandingkan dengan hipotesis yang sebelumnya, ya hipotesisnya diterima karena ada pengaruh secara simultan. Oke, selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel koefisien. Jadi di tabel koefisien ini kita bisa melihat beberapa data. Yang pertama itu nilai B-nya. Nilai B-nya ini merupakan nilai koefisien regresi mulai dari konstanta. Ini konstanta yang 16,942. Sedangkan yang harga beras yang merupakan X1 nilai koefisiennya adalah min 1,136. Dan yang untuk X2 nilai koefisien regresinya adalah min 0,426. Sedangkan untuk variabel harga ubi atau X3 nilai koefisien regresinya adalah min 0,130. Jadi kita melalui tabel ini bisa membentuk persamaan regresi seperti itu ya. Sedangkan maknanya saya sudah jelaskan ya bagaimana cara kita memaknai dari persamaan regresi ini di video sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya terkait dengan interpretasi atau membaca output dari SPSS. Jadi seperti itu. Atau ini bisa dibaca juga. Di sini saya sudah buat
pemaknaannya atau interpretasinya. Oke, selanjutnya dengan tabel yang sama, kita di sini bisa melihat nilai T hitung. Nilai T hitung ini yang saya beri tanda warna hijau, sedangkan untuk nilai signifikan di setiap variabel adalah yang saya beri tanda kuning. Jadi teman-teman bisa melihat melalui tabel ini itu adalah apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel X terhadap variabel Y. Apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y, seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan nilai T hitung ini kemudian dibandingkan dengan nilai T tabel. Namun pada kesempatan kali ini saya cukup memperlihatkan saja yang nilai signifikannya. Nilai signifikan ini yang diberi warna kuning. Karena ini di sini menunjukkan kita bisa melihat apakah ada pengaruh parsial atau tidak secara parsial ya, secara bagian X1, X2, dan X3 terhadap Y. Makanya di sini saya parsialkan juga. Jadi untuk harga beras variabel X1 nilai signifikannya itu 0,144. Nah, kalau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata variabel harga beras ini terhadap permintaan beras. Seperti itu. Sedangkan untuk variabel pendapatan atau X2 nilai signifikannya adalah 0,046, berarti ini lebih kecil dari 0,05. Jika lebih kecil berarti terdapat pengaruh yang nyata variabel pendapatan terhadap variabel permintaan beras. Sedangkan untuk X3 harga ubi nilai signifikannya itu 0,679. 0,679 ini lebih besar dari 0,5, berarti artinya jika lebih besar dari nilai probabilitas artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata variabel harga ubi terhadap variabel permintaan beras secara parsial. Seperti itu. Jadi tabel ini menunjukkan pengaruh setiap variabel secara parsial terhadap permintaan beras. Oke, mungkin sebagai kesimpulan, yang sebelumnya tadi kita sudah buat hipotesisnya H1, H2, H3, dan H4. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, kita sudah menguji apakah nilai signifikannya lebih besar atau lebih kecil dari nilai probabilitas, dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, H1-nya sendiri itu untuk menguji secara parsial apakah terdapat pengaruh variabel harga beras terhadap permintaan beras, dan hasil uji T-nya sendiri itu adalah nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti H1 ini kita tolak karena hasilnya adalah tidak terdapat pengaruh, sedangkan H1 sendiri berbunyi terdapat pengaruh. Seperti itu. Sedangkan untuk H2 diterima karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 di uji T tadi. Karena H2 sendiri memang berbunyi terdapat pengaruh pendapatan terhadap permintaan beras. Berarti H2-nya kita terima. Nah, sedangkan untuk H3 kita tolak juga karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti H3 ini kita tolak karena H3 tidak terdapat pengaruh. Ya, hasil hitungan tadi kita adalah tidak terdapat pengaruh. Sedangkan H3 sendiri berbunyi terdapat pengaruh. Berarti H3 ini kita tolak. Selanjutnya yang H4 untuk melihat ada pengaruh secara simultan terhadap variabel bebas itu menggunakan uji F. Dan hasil hitungan tadi kita menemukan bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Berarti H4 ini diterima. Jadi seperti itu ya cara kita mengambil kesimpulan untuk uji hipotesis. Kita sudah rumuskan di depan, kemudian kita analisis, kemudian kita bandingkan nilai signifikansinya baik menggunakan uji T untuk melihat pengaruh variabel secara parsial, sedangkan uji F untuk melihat pengaruh secara simultan. Dan hasil dari analisis tersebut tadi, kita mengambil keputusan apakah H1 ditolak atau H1 diterima berdasarkan dari nilai signifikansi. Oke ya, cukup untuk video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.